Halo guys, kembali lagi dengan kita di Santo Junta Car Vlog. Kita sudah mengganti nama yaitu dengan Santo Junta. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah mobil spesial dari produknya Kia. Apa itu mobilnya? Ini dia mobilnya, Picanto. Tunggu sebentar, sepertinya kita mengenal showroom ini. Oh iya, ini adalah Nissan Datsun Gatot Subroto. Tetapi kenapa jadi Kia? Oh iya, ternyata di Indonesia Kia sudah masuk salah satu grup besar yang ada di Indonesia, yaitu Indomobil. Tapi jangan khawatir, bagi kalian yang ingin servis mobil Nissan maupun Datsun, bisa di Kia Gatot Subroto juga. Apakah kalian suka drama Korea? Kami kurang menyukainya karena di hidup ini sudah terlalu banyak drama. Jadi kami tidak terlalu menyukai drama Korea. Tetapi kami menyukai satu produk dari Korea, yaitu mobil Korea, termasuk Picanto generasi ketiga. Jadi Picanto generasi ketiga ini ada dua tipe, yang X dan GT Line. Dan kita review tipe terlengkap, yaitu GT Line. Sebelum kita melanjutkan review daripada Kia Picanto generasi ketiga, sebaiknya jika kalian ingin bertanya-tanya tentang harga OTR dari Kia, kalian bisa melakukan pemesanan atau tanya-tanya kepada abang-abang kece kita, yaitu Abang Jericho Situmea dan Abang Tengku Brian atau Brian, yang nomornya tertera pada layar kaca Anda. Nggak usah sungkan-sungkan untuk nanya, mereka nggak jahat kok, mereka sangat baik dan mereka pasti bakal merespon kalian. Ingat, Kia Gatot Subroto. Oke guys, kita akan beralih ke bagian depan, terutama ini dia. Di bagian depan bisa kita lihat pada bagian lampu headlampnya. Yang pertama kita bisa lihat yaitu penampakan pada proyektor yang sudah diaplikasikan di mobil Picanto ini. Nah, pada umumnya Picanto sebelumnya belum menggunakan proyektor, tetapi di generasi ketiga ini sudah menggunakan proyektor dan lampu LED. Dan penambahan pada grill di bagian dalamnya adanya furnace warna merah, dan juga di bagian bawah juga ditambahkan dengan list warna merah untuk menambahkan kesan sportinya lebih dapat guys. Dan kita tidak akan bisa lupa juga di bagian bawah. Oke, kita lihat fog lampnya menggunakan proyektor guys. Jarang nih, kali ini Picanto memberikan kesan berbeda dengan yang mobil lainnya. Di bagian fog lamp menambahkan sedikit perbedaan, tetapi menggunakan proyektor di bagian fog lamp. Oke, di bagian depan sepertinya itu saja yang diganti pada Kia Picanto ini. Kita lihat ke sampingnya. Pada bagian samping dari Kia ini, Kia Picanto mempunyai lekukan pada kaca yang menambah kesan dinamisnya. Ini sepertinya kesan dinamis dan satu-satunya di kelasnya yang mempunyai lekukan pada kaca. Untuk bagian sampingnya nggak ada lika-liku yang seperti yang mobil-mobil lain. Ini city car yang
simple aja sih. Tapi di bagian bawahnya ini ada list merah yang dari awal kita sudah bilang untuk menambah kesan sportinya ini ya. Pada bagian velgnya ini tuh ada dua tipe. Ini ada di Indonesia sendiri memakai ring 15 dengan ukuran ban 18555, tetapi di negara asalnya dia memakai ring 16. Di Indonesia nggak masuk. Jadi buat kalian yang mau mengganti ke ring 16 ini masih masuk kategori spesifikasinya ya. Untuk kapasitas pada mobil ini sendiri mempunyai ground clearance yang 152 mm. Panjang dari mobil ini 3595 mm dan lebarnya 1595 mm. Namun tingginya itu 5 mm lebih rendah daripada yang sebelumnya, yaitu 1490 mm, dan untuk wheelbase-nya 5 mm lebih rendah daripada sebelumnya. Atap lebih rendah, wheelbase lebih panjang. Ini sangat stabil untuk dibawa bermanuver di jalanan. Bagian sampingnya simple aja, nggak ada apa-apa. Kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang Kia Picanto ini. Kia Picanto. Jadi Kia Picanto ini sedikit cerita ya. Dia punya dua tipe. Yang pertama dia punya X sama GT Line. Tapi yang GT Line ini dia dihargai 230 ke atas ya. 230 ke atas. Kenapa dia mahal? Beda dengan city car lainnya karena ini mobil CBU. Jadi ini bukan mobil CKD, ini CBU. Untuk bagian belakang lampunya masih hampir seperti yang generasi keduanya. Dan di sini dia ada lampu mundur. Di sini dia sudah memakai two pipe. Ini bukan buatan ini ya, tambah-tambahan, tapi ini memang dua-duanya berfungsi. Kita akan beralih ke bagian interior dari mobil ini. Untuk itu lanjut, mari kita buka mobil ini. Membukanya gampang, membukanya cukup gini. Mana lama kali responnya. Sini, ayo. Jadi ini tuh Kia Picanto terkenal dengan ruang bagasi yang mungkin minim ya. Tapi kalian tahu, ini ada perkembangan kemajuan dari Kia Picanto yang generasi ketiga. Yang lamanya itu bagasinya sekitar 200 liter. Namun ini ada penambahan 255 liter pada bagasinya yang dia agak mencolok ke dalam ya. Dan di sini juga walaupun dia mencolok ke dalam masih ada ban serap. Aduh, masih muat ban serap. Dan ini ada deck yang membuat barang Anda tidak terlihat. Terus untuk ini decknya juga bisa dilepas di sini. Decknya bisa dilepas di sini. Oke. Dan jika kalian ingin membawa barang lebih banyak, ini bangkunya bisa dilipat. Tapi kelemahan darinya ini dia nggak bisa ngelipat. Jadi nggak bisa ngelipat satu, harus ngelipat penuh. Tunggu ya, kita buka. Coba. Ini agak sulit. Lipat penuh. Nah. Oke, kayaknya kita harus dari samping. Samping sini. Nah, begini. Dia dilipat penuh. Jadi bangkunya ini nggak bisa dilipat satu, untuk orang duduk di belakang nggak bisa, harus dilipat penuh. Jadi sekitar 1000 liter muatan jika bangkunya dilipat ya. Oke. Kita akan masuk ke bagian yang interiornya yang punya fitur-fitur oke sih, kesannya bagus. Ayo. Di bangku kedua ini untuk legroomnya ukuran saya 165 kotor ya, 165 cm kotor. Ini untuk legroomnya bangku kedua oke lah, masih ada space. Mungkin untuk yang lebih tinggi daripada saya mungkin agak ini ya, agak sulit ya untuk bangku kedua. Headroomnya juga, waduh, ini mungkin lebih tinggi daripada saya, mungkin masih banyak kelonggaran ya. Desainnya juga untuk yang depan nggak ada soft touch ya, nggak ada ini yang lembut-lembut di dual trimnya. Tapi oke lah, kesannya mewah lah. Tapi ini makan space sih, menurut saya ini makan space. Dan tidak ada cup holder, tapi dia ada ini dua penyimpanan yang di jok depannya itu. Dia dapat dua penyimpanan. Jadi ya oke, masih bisa masih bisa ditoleransi walaupun tidak ada cup holder, tapi ya masih bisa taruh di sinilah botol-botol minum Anda. Headrestnya juga ada ya, ada dua. Jadi untuk bagian agak ke tengah dari mobil ini, kayaknya ini mobil bukan untuk 5 orang sih.
kayaknya 4 orang aja karena dia nggak ada headrest. Tonjolannya juga agak lebih tinggi dan space armrest depan ini terlalu makan, makanya dia agak kurang rekomend untuk 5 orang. Oke, itu aja bagian kursi keduanya. Kita coba bagian yang paling saya suka ini, itu ada bagian interior di dalam. Oke, kita masuk ke bagian depan. Interiornya daripada Kia Picanto generasi ketiga. Ya, ini dia. Dashboardnya ini terkesan sangat mewah dan kesannya itu mahal gitu. Dan head unitnya juga oke. Ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Autoplay. Untuk bagian AC-nya sini. Untuk bagian AC-nya ini memang belum digital, belum dual zone. Ya, tapi ini kesannya mewah. Tidak seperti kesan-kesan yang city car yang rendah sih. Ini nambah kesan mewah karena warna hitam pada mobil ini itu hitamnya hitam pekat, hitam sekali. Ya. Dan kita lihat pada bagian MID-nya. Ini MID-nya ini mewah sih. Coba kita tes ya. Waduh. Ini MID-nya itu warnanya itu hitam pekat dan lampunya juga warna putih merah. Ini 220 km/jam. Sepertinya ini mobil yang sangat optimis untuk berlari kencang ya. Ya betul. Nggak banyak fitur-fitur di MID, tapi kesannya sangat mewah karena harganya pun sudah mahal ya. Oke, di bagian sandaran tangan dia ada, ya ini untuk di kelasnya kayaknya nggak ada sih mobil yang dapat soft touch yang di bagian sini ya, lembut. Dan ini ada perpaduan antara black piano dan kesan sporty merahnya. Tapi anehnya AC-nya ini ya ini sih, dia berdiri bukan tidur. Walaupun memang di Indonesia sendiri aneh ya, AC-nya aneh, tapi kesannya itu seperti memang lain daripada yang lain dan sporty. Saya suka. Terus ya ini dia dapat yang di GT Line, dia dapat di armrest. Dia bisa dimajukan begini dan dimundurkan. Untuk handbrake masih tarik manual, tarik otot. Dia sudah pakai defogger nih. Dia sudah pakai defogger belakang dan di sini dia dapat satu power outlet 12 ampere, satu kabel USB aux in. Jadi kalian bisa ngecas yang untuk USB 1 dan ini harus pakai sambungan power outletnya untuk ngecas HP kalian ya. Dan yang saya suka dari sini, dia punya sunroof. Satu-satunya di kelasnya yang memakai sunroof yaitu ini Kia Picanto generasi ketiga. Banyak fitur yang diberikan. Ini ada lampunya juga. Bagus sih, saya suka. Kita coba sunroofnya. Oke, terbuka. Kepala bisa keluar dulu. Oke, tutup lagi. Oke, kita tutup lagi. Ya, buat kalian yang pingin tanya-tanya tentang Kia ini, harganya, OTR berapa, diskonnya berapa, cicilannya bagaimana, khusus daerah Medan, itu dia ada di Kia Gatsu yang dulunya itu Nissan Gatsu, tapi Kia sudah masuk ke grup Indomobil yang salah satu grup terbesar juga yang ada di Indonesia. Jadi dia sudah jadi Kia Gatsu ya, sama sih sama Nissan, sama satu grup sih mereka. Jadi kalian bisa melihat kontak personnya yang ada di bawah deskripsi ya, nanti kalian. Dan kita masih lihat nih fitur yang di dalamnya lagi ya. Fitur yang di dalamnya lagi, dia sudah auto lamp, auto headlamp ya, berarti dia sudah otomatis ya lampunya. Pada bagian setirnya dia sepertinya ala Audi atau VW ya, karena dia itu kesannya bulat di tengah-tengahnya dan ada aksen silver pada di tengah pada bagian setir ini. Namun setir ini belum teleskopik, masih tilt aja ya. Bagian setirnya di sebelah kiri terdapat pengaturan untuk head unit dan di sebelah kanan terdapat pengaturan untuk MID-nya. Wajar, masih di Indonesia city car rata-rata masih tilt aja, belum teleskopik ya. Oke, itu aja sih Kak, banyak. Ini oke, ini ada lagi kesannya satu lagi. Ini cup holdernya bisa ditutup.
Aduh, nih, nih dia bisa disatuin. Jadi kalian mau space yang lebih besar bisa, untuk menambah atau membuat cup holder. Nah, nih tekan ini aja. Oke, tekan ini aja, muncul dua. Untuk pingin space yang lebih besar, ya udah tinggal sembunyiin aja samping-sampingnya. Selesai, ya kan? Oke, mungkin itu aja bagian interior daripada Kia Picanto ini ya. Kita lihat di bagian mesinnya. Pada bagian mesinnya ini ya, dia sudah dilengkapi dengan cover, menambah kesan mewah. Satu lagi supaya mobilnya itu, mesinnya itu terlihat rapi. Ini sebenarnya bukan standarnya sih, cuman ditambah oleh Kia-nya sendiri. Dan mesinnya ini berkapasitas 1250 cc atau hampir 1300 lah, dengan 84 PS dan 122 Nm ya kapasitas. Dan ini mesinnya ini disalurkan pada bagian dua roda depan, yaitu FWD. Nah, dan ini transmisinya ada dua, otomatis dan manual. Otomatisnya 4 speed, yang manualnya 5 speed. Nah, untuk di negaranya sendiri, Kia Picanto tersedia 1000 cc dengan turbo 3 silinder yang kurang lebih 100 HP. Nah, bagian mesin cuman itu aja, nggak ada perubahan banyak-banyak dari Kia yang sebelumnya generasi keduanya. Jadi buat kalian yang mau datang melihat-lihat Kia, bisa tanya-tanya langsung, yang ada kontak personnya yang ada di sini ya. Ya jangan lupa, pokoknya tanya-tanya aja pun nggak apa-apa, mereka baik kok, nggak makan orang, selalu aja. Untuk bagian itu, untuk city car saya lebih suka ini daripada yang lainnya. Ya oke lah, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya, kita akan mereview mobil-mobil yang lain yang ada di Kia ini. Ya. Apa? Ini tuh GT lah. Apa? Untuk nilai 1 sampai 10. Kayaknya 9. Karena ini city car yang sudah pakai sunroof. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe, komen, dan like link ini atau berbagi channel ini supaya menambah wawasan Anda dan teman-teman Anda. Sampai jumpa, terima kasih telah menonton.